Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hendrik Bagianto, biasa dipanggil Hendrik, dengan NIM 17050404017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Judul yang saya ambil yaitu Perumusan Teks Pancasila. Yuk semuanya simak penjelasan saya berikut ini. Proses perancangan dan perumusan Pancasila. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-16, bangsa Indonesia dijajah oleh dua kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, yang menghasilkan tonggak sejarah karena pada waktu itu Indonesia sudah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa Indonesia. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila telah ada sebagai asas yang menjiwai bangsa Indonesia, hanya belum saja dirumuskan secara konkret. Penjajahan Barat pada abad ke-17-20 dikarenakan karena hasil bumi Indonesia yang melimpah, bangsa Barat bermaksud penjajah yang membutuhkan sekali rempah-rempah Indonesia dari pedagang-pedagang Asia, mulai berusaha untuk mengambil secara langsung rempah-rempah dari Indonesia. Mulainya penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat. Pada zaman masa ini, apa yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit hilang. Karena kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, wilayah diinjak-injak oleh penjajah bangsa Barat. Bangsa Indonesia tidak diam begitu saja, perlawanan fisik terjadi. Penjajahan Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Perlawanan terhadap penjajah Belanda tersebut terjadi di setiap daerah di Indonesia. Tetapi tidak adanya persatuan serta koordinasi perlawanan itu mengakibatkan tidak berhasilnya bangsa Indonesia menghalau penjajah bangsa Barat. Kemudian kebangkitan nasional pada abad ke-20, kesadaran bangsa Indonesia mulai timbul. Bentuk perlawanannya yaitu menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara, sehingga lahirlah organisasi-organisasi politik yang pertama yaitu Budi Utomo, selanjutnya Indis Cepartik, dan lain-lain. Penjajahan Jepang 9 Maret 1942. Pada tanggal 7 bulan 12 1941 terjadi Perang Pasifik. Jepang menduduki daerah-daerah jajahan sekutu yaitu Amerika, Inggris, dan Belanda di daerah Pasifik. Jepang masuk ke Indonesia 9 bulan 3 1942 dengan janji kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia dapat secara legal untuk melaksanakan kemerdekaan. Sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan mengusulkan 5 asas dasar Indonesia, yang usul tertulisnya yaitu 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang BPUPKI 1, 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengusulkan dasar filsafat negara Indonesia dengan usulan 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila, yaitu sebagai dasar-dasar negara dengan isi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Simak pidato Insinyur Soekarno berikut ini. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
Kemudian Piagam Jakarta 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang juga tokoh BPU PKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai asas dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPU PKI. 14 Juli 1945 diterima oleh BPU PKI, 9 Agustus terbentuklah PPKI atau Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia dengan sistematika Pancasila, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah kepada sekutu, sehingga terjadilah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemudian ada pengesahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan oleh PPKI dengan isi undang-undang 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh dengan 37 pasal, 1. Aturan peralihan atau 4 pasal, 1. Aturan tambahan 2 ayat. Dengan pembukaan alinea 4 terdapat teks Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah rangkaian proses perumusan Pancasila. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.